Iya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanras Arab. Di video kali ini saya akan membahas tentang koin apa yang teman-teman juga harus perhatikan ya. Paling enggak juga kalau teman-teman punya itu potensinya lumayan ya. Ini di luar mungkin Bitcoin sama Ethereum yang udah pada umum gitu. Di video sebelumnya kan saya pernah nge-share tentang koin yang berbasis POW yang itu juga wajib teman-teman list. Nah, ini sekarang ini saya akan melis berdasarkan standarisasi keuangan ya, entah itu buat transfer atau apalah kurang lebih seperti itu. Dan itu sebenarnya terlalu teknikal kalau saya jelasin. Intinya di bagian keuangan gitu-gitu ada yang namanya ICO ya, kayak standarisasi lah ibaratnya. Nah, ada beberapa token dan koin itu yang dia udah punya standarisasi itu, yang lain hampir belum punya itu ibaratnya. Walaupun ada yang udah punya itu, tapi dalam tahap kayak approval lah kurang lebih seperti itu. Nah, ISO-nya itu apa aja? Nah ini teman-teman ada dua isu yang harus teman-teman ketahui dan itu harus teman-teman list koinnya apa. Nah yang pertama ini ISO 4217 ya, itu koinnya ada ini ya teman-teman ya, ICO atau apalah kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, ICO 4217 ini ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana, sama ada Bitcoin Cash ya. Nah, ini uh, tiga empat empat koin ini mendukung atau istilahnya ada standarisasi ICO 4217 walaupun beberapa beberapa koinnya ini ada yang crash ya. Crash dalam artian bukan crash karena apa? Karena bentrok lah kayak mungkin kayak Solana. Nah, ini kan udah ada kayak Swift gitu-gitu yang dia kodenya Sol gitu. Kalau di Indonesia kan kayak IDR gitu. Kalau US ya USD. Nah, ada kan ada kode-kodenya kalau Rusia ya RUB gitu atau apa itu. Nah, ini ada yang kalau dia mengimplementasikan itu nantinya akan ada bentrok ya, tapi bukan berarti bentrok terus nggak gimana-gimana. Yang penting empat koin ini mendukung ini gitu loh ibaratnya. Nah ini paling nggak teman-teman harus punya karena masa depannya mungkin agak sedikit lebih baik daripada yang nggak ada ininya gitu loh teman-teman, asal asal koin atau asal apa itu. Karena apa, kalau udah ada standarnya ICO gini-gini, instansi itu kalau mau mau mengimplementasikan blockchain-nya itu sangat-sangat bisa gitu loh, karena udah ada standarisasinya ini gitu. Nah ini listnya tuh bisa teman-teman lihat ya, ada Bitcoin, Ethereum, Solana, sama Bitcoin Cash ya, BCH ya. Nah ini kita lihat harganya, Bitcoin lagi naik-naiknya ini karena isu di Rusia. Terus yang kedua, list koin yang harus teman-teman perhatikan itu yang dia udah standarisasi ICO 20022. Nah ini teman-teman, ini standarisasinya hampir sama kayak Swift ya, atau SCFP-nya Rusia itu. Intinya bisa buat kalau yang 4217 ini kayak setara uang lah ibaratnya, dia itu standarisasinya udah setara uang. Nah kalau yang ini itu standarisasi buat transfer uang lah kurang lebih seperti itu. Secara detailnya teman-teman bisa googling sendiri lah, saya kalau jelasin juga bingung dan saya pun sebenarnya nggak begitu sangat deep paham sebetulnya. Yang jelas yang saya tahu itu ya ibaratnya. Nah ini koin-koin ini atau token-token ini sebenarnya harus teman-teman miliki ya. Biar porsinya nggak begitu banyak nggak apa-apa, yang penting kalau masih murah, teman-teman nganggap itu masih murah, bisa teman-teman cicil beli lah ibarat seperti itu. Nah ini ya, terutama yang lagi naik ini kan kayak Haber ya. Haber ini yang
Hedera ini yang paling banyak make itu instansi-instansi bank di Amerika ya. Habis itu kalau SLM seperti kita tahu, Ukraina itu pakai Stellar ya itunya ya. Nantinya ya CDBC-nya ya. Nah, itu juga menarik itu nantinya. Paling enggak kan kalau ada yang udah make kan koinnya jadi ada harganya lah, paling enggak bisa bisa naik gitu. Kita cuman berharap seperti itu daripada yang enggak sama sekali teman-teman beli asal gitu. Mungkin bisa 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan udah hilang. Nah, itu mungkin dengan dua model list ini, indikator ini, indikator potensi ini, nah biasa jadi dia agak lama lah umurnya. Terus ya Cardano seperti kita tahu kan, ini sebenarnya udah lama tidur ya, karena udah masih belum naik-naik lah. Nah, dalam tanda kutip ya ini ya teman-teman ya, yang saya tahu dan lain-lain, token-token dengan atau koin dengan SEO 2022 ini, dia itu kayak kalau naik dibikin agak susah gitu loh, walaupun secara adopsi mereka atau perkembangan update-nya mereka nggak pernah putus ya, bikin terus gitu ibaratnya project apa yang digarap apa dibenerin gitulah untuk menstabilkan mungkin jaringannya kurang lebih seperti itu. Tapi secara harga emang dia kayak ditekan terus, gimana caranya ini nggak bisa naik itu loh. Karena kalau mungkin nanti naik adopsinya banyak ya yang pakai banyak itu instansi. Tapi ini kita di luar ngomongin Bitcoin yang memang harus teman-teman punya ya, karena Bitcoin ini tuh udah istilahnya king of the king lah. Kalau saya sih tambah Monero ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini juga kayak Kingpin ini juga ini lumayan ini, nantinya kayak China dan lain-lain itu akan pakai ini juga ya. Terus tadi kayak SRP itu juga nanti kayak bisa menjadi bridge ya, kalau nantinya Swift yang baru ini yang 2024 itu keluar, itu mungkin semua akan bridge-nya pakai SRP ya. Walaupun SRP-nya bisa pakai SRP yang net ya, bukan SRP yang ini, karena sebenarnya XRP kan Ripple kan ada Ripple SRP sama Ripple yang Ripple.net itu yang emang perusahaan yang mengurusi tentang pertukaran uang lebih seperti itulah. Untuk masalah porsi belinya di mana, nanti teman-teman udah riset sendiri lah gitu. Kalau yang penting sih porsinya tetap yang variabel lah, jangan kayak Indra Ken belinya ini 70% dari porsi, walaupun itu bener apa enggak ya. Kalau 75% dari porsi beli SRP dan belinya di bulan berapa dia kemarin itu katanya itu Mei, kalau saya lihat videonya itu di salah satu videonya sama influencer itu kan dia beli itu di bulan Mei kayaknya itu. Nah itu buat saya juga agak konyol juga ya, 75% ya. Kita lihat itunya ya teman-teman. Saya penasaran juga lihat bulan Mei kalau nggak salah dia itu videonya itu. SRP mana SRP, kita lihat Mei, kayaknya pas tinggi-tingginya sih itu Mei itu. Pakai tenggelam 1 hari aja. Ini bukan saya mau gimana ya, cuman memang saya ngerasa pernah itu. Nah ya kan pas tingginya kan dia beli di sini kan, berarti udah minus berapa persen ini. Kalau dia nggak trading loh ya, kalau dia hold ya udah minus 60% ya. Kalau dia belinya BTC ya masih soal juga sih, tapi ya setiap orang punya pilihan ya, dia mau beli apa di harga berapa. Nah itu setiap orang punya agamanya masing-masing buat menentukan jual beli, kita nggak bisa maksa ya.
Kurang lebih seperti itu aja teman-teman, ini sekedar info aja buat teman-teman list juga ini, pokoknya biasakan ngelis ya, kita itu punya keterbatasan dalam mengingat dan mengkategorikan gitu. Udah banyak tools yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa ngelis-ngelis gitulah, targetnya teman-teman koin apa aja, mantengin koin apa aja gitu. Jadi enggak kebiak-uyah gitu loh, atau kita lihat semua. Ada kalau kita langsung lihat semua itu pasti bingung teman-teman. Koin itu sekarang ini kan hampir ada 17.000 teman-teman. Teman-teman lihat 17.000 koin itu udah kepala itu pasti nggak muat teman-teman. Teman-teman ngapalin 100 aja belum tentu bisa. Apalagi banyak-banyak, kecuali kebiak-uyah teman-teman punya duit misal 100M atau 10M tuh teman-teman beli semua gitu. Berharap nanti ada salah satu yang to the moon, nah itu nggak apa-apa kalau pakai metode itu. Tapi kalau emang masih lihat-lihat gitu ya dipantau aja sambil dilihat-lihat gini. Oke teman-teman, gitu aja, semoga bermanfaat. Salam olahraga.